Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibnu Alwan. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang hikayat Panji Semirang. Hikayat Panji Semirang adalah prosa yang bercerita tentang Panji dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Jawi. Hikayat Panji Semirang terdapat 2 jilid yang tersimpan di Perpustakaan Nasional, disalin oleh sastrawan Betawi Muhammad Bakir. Masing-masing selesai disalin pada 20 Juni dan 24 Juli 1888. Hikayat Panji Semirang menceritakan kisah pengembaraan dan percintaan Galuh Candra Kirana putri Raja Daha dengan Raden Inu Kertapati putra Raja Kahuripan. Pada jilid pertama lebih banyak menceritakan kisah kehidupan Galuh Candra Kirana mulai dari kanak-kanak hingga menjadi gadis remaja. Hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis antara Galuh Candra Kirana dan ayahnya dengan Paduka Liku, ibu tirinya seorang selir, dan Galuh Ajeng anak Paduka Liku. Kemudian pada jilid kedua menceritakan perkawinan Raden Inu Kertapati dengan Galuh Ajeng di negeri Daha. Namun pernikahan ini tidak berbahagia karena pikiran Inu Kertapati selalu terpaut pada Panji Semirang. Berikut adalah cerita Panji Semirang. Alkisah pada zaman dahulu kala, di belahan bumi Jawa ada sebuah kerajaan bernama Daha. Diceritakan kalau Raja Daha mempunyai 2 orang putri yang cantik jelita. Yang satu bernama Galuh Candra Kirana, anak dari permaisuri. Selain cantik, Candra Kirana banyak disenangi orang karena tutur katanya lemah lembut dan santun kepada siapa saja. Putri yang satunya lagi adalah Galuh Ajeng, keturunan dari selir yang bernama Paduka Liku. Tabiat Galuh Ajeng kurang baik, ia selalu iri pada kakak tirinya. Warga seisi istana banyak yang tidak menyukai dirinya. Baginda Raja Daha mempunyai 3 orang saudara, seorang menjadi raja di Kahuripan dan seorang menjadi raja di Gagelang. Sedangkan yang satu lagi seorang wanita menjadi petapa di Gunung Wilis dengan gelar Nyi Gandasari. Raja Kahuripan mempunyai seorang putra yang tampan dan gagah serta amat baik perangannya, Raden Inu Kertapati namanya. Raja Kahuripan ingin sekali putranya mendapatkan jodoh dan menikahkan putranya dengan seorang putri yang pantas sebagai menantu raja. Setelah menimbang sana sini dan pilih sana pilih sini, maka pilihan calon menantu itu jatuh pada putri saudaranya sendiri yang cantik jelita, yaitu Galuh Candra Kirana. Raja Kahuripan kemudian mengirim utusan ke kerajaan Daha meminang putri Galuh Candra Kirana untuk dijodohkan menjadi istri putranya Raden Inu Kertapati. Pinangan tersebut diterima dengan senang hati oleh Raja Daha dan rakyatnya, kecuali Paduka Liku selir baginda Raja Daha. Rasa iri dalam hatinya kemudian menimbulkan niat jahat untuk menyingkirkan permaisuri serta putri Galuh Candra Kirana agar ia dapat menggantikan kedudukan sebagai permaisuri dan Galuh Ajeng dapat dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati. Untuk melaksanakan niat jahatnya itu, Paduka Liku pada suatu hari membuat makanan tapa yang dicampur racun, dan disuruhnya seorang dayang untuk memberikan tape itu kepada permaisuri. Permaisuri dengan senang hati menerima pemberian tape tersebut, karena baru pertama kali itu Paduka Liku mengirimkan makanan untuk dia. Selain memberikan tape beracun, Paduka Liku juga menyuruh adiknya untuk minta azimat guna-guna kepada seorang petapa sakti agar Raja tambah sayang kepadanya. Sore hari, ketika sedang duduk santai di taman peristirahatan istana, permaisuri makan tape pemberian selir Paduka Liku. Ia memerintahkan seorang dayang untuk mengambil tape tersebut. Baru saja tape dimakan, badannya langsung kejang-kejang, mata mendelik, dan mulutnya berbusa. Dayang-dayang jadi panik. Candra Kirana menjerit-jerit ketika melihat keadaan ibunya. Permaisuri meninggal seketika itu juga. Seisi istana jadi sedih dan berduka, termasuk Mahadewi, selir baginda yang lain. Ia merasa sedih atas kematian permaisuri ketika dengan terpogoh-pogoh baginda raja datang dan sangat marah kepada Paduka Liku atas bencana yang ditimbulkannya. Namun setelah berhadapan dengan Paduka Liku, baginda berubah sikap menjadi tenang dan tetap ramah kepadanya. Kabar tentang wafatnya permaisuri kerajaan Daha sampai ke Kahuripan. Baginda Raja Kahuripan merasa kasihan kepada Candra Kirana atas nasibnya itu.
Untuk menghiburnya, Baginda ingin mengirimkan bingkisan kepada calon menantunya itu. Raden Indokerapati lalu disuruh membuat 2 buah boneka, satu dari emas dan satu lagi dari perak. Boneka emas dibungkus dengan kain biasa, dan boneka perak dibungkus dengan sutra yang indah. Setelah bingkisan tiba di Daha, Baginda menyuruh Galuh Ajeng memilih lebih dahulu. Karena tampaknya diambillah bungkusan sutra dan yang berbungkus dengan kain biasa diberikan kepada Candrakirana. Betapa gembira hati Candrakirana setelah membuka bungkusan. Ternyata yang didapatkannya adalah boneka emas yang berkilau-kilauan. Ditimbang-timbangan boneka itu dan selalu dibawa kemana ia pergi. Galuh Ajeng yang kemudian mengetahui kalau boneka yang didapatkan oleh kakaknya jauh lebih bagus, ia ingin memilikinya. Atas bujukan Kedukaliku, Baginda menyuruh Candrakirana agar menukarkan boneka miliknya dengan boneka Galuh Ajeng. Candrakirana tidak mau menyerahkan bonekanya sehingga ayahnya menjadi marah. Candrakirana diusir dari istana. Dengan tubuh terhuyung-huyung karena kaget atas tindakan ayahnya, Candrakirana masuk ke peraduannya, dituntun oleh Mahadewi bersama para dayang dan pengasuhnya. Keesokan harinya, menjelang subuh, Candrakirana dan para pengiringnya meninggalkan istana pergi tanpa tujuan. Maka sampailah Candrakirana beserta para pengiringnya di perbatasan antara kerajaan Daha dan Kahuripan. Candrakirana memutuskan untuk menetap di perbatasan tersebut, membangun kerajaan kecil, dan atas kesepakatan para pengiringnya, dia menjadi raja kecil di tempatnya yang baru itu. Untuk menjaga kerahasiaan akan siapa sejatinya mereka, semuanya menyamar sebagai pria, dan Putri Candrakirana mengganti namanya menjadi Panji Semirang. Untuk memperkuat kerajaan, mereka melakukan perampokan kepada setiap orang atau rombongan yang melewati daerahnya, lalu menahannya dan memaksa mereka untuk menetap di tempat itu. Dengan demikian, rakyatnya makin lama semakin bertambah dan kerajaan semakin kuat jadinya, sampai akhirnya berita tentang kerajaan Panji Semirang sampai ke Kahuripan. Pada waktu utusan Raja Kahuripan membawa barang-barang dan hadiah, uang, dan mas kawin untuk meminang Putri Galuh Candrakirana, rombongan tersebut dicegat dan dirampok tentara Panji Semirang. Kepada pimpinan rombongan utusan Raja Kahuripan itu, Panji Semirang berpesan, barang rampasan dan uang hanya akan dikembalikan apabila Raden Indokerapati sendiri yang akan menghadap Panji Semirang. Ketika Raden Indokerapati datang untuk mengambil barang-barang yang telah dirampas oleh Panji Semirang, betapa heran dan kagumnya ia pada saat bertemu dengan Panji Semirang. Seorang raja yang menarik, simpatik, cantik, dan suaranya lembut merdu. Untuk menyambut kedatangan Raden Indokerapati, diadakanlah jamuan di istana Panji Semirang. Keesokan harinya, setelah semua barang dan uang dikembalikan, berangkatlah Raden Indokerapati beserta rombongan meneruskan perjalanan ke Daha menyerahkan barang-barang bawaannya dan mas kawin pada Raja Daha. Mengetahui kalau kekasihnya akan menikah dengan Galuh Ajeng, adiknya, betapa sedih hati Panji Semirang. Untuk mengobati kesedihan hatinya itu, ia memutuskan hendak pergi menemui bibinya, Biku Gandasari, di Gunung Wilis. Ia ingin minta nasihat pada bibinya, maka kembali ia berganti pakaian wanita lalu berangkat menemui bibinya. Biku Gandasari sangat terharu mendengar cerita dan derita keponakannya itu. Kepada Candrakirana, ia memberi saran supaya pergi ke kerajaan Gagelang ke tempat pamannya. Candrakirana dan rombongan kembali berpakaian laki-laki dan menyamar sebagai pemain gambuh atau pengamen dengan nama Gambuh Warga Asmara. Mereka berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain, sampai ke negeri Gagelang. Pertunjukan Gambuh Warga Asmara disenangi banyak orang di negeri Gagelang. Sejak hari pertama pernikahan Raden Indokerapati dengan Galuh Ajeng, ia menjadi pendiam. Hatinya sedih dan kecewa karena diketahuinya bahwa yang istrinya itu bukanlah Galuh Candrakirana. Ia merasa tertipu oleh Padukaliku. Betapa ingin hatinya berjumpa dengan Candrakirana. Untuk menghibur hatinya, ia memutuskan untuk mengunjungi pamannya di kerajaan Gagelang. Para pengiringnya mengatakan bahwa di Gagelang ada rombongan pemain gambuh yang baik penampilannya. Raden Indokerapati senang mendengarnya dan berharap bisa menonton pertunjukan gambuh tersebut karena ia memang butuh hiburan. Ketika menyaksikan pertunjukan gambuh warga Asmara, Raden Indokerapati sangat tertarik dan
sekaligus merasa terharu. Akan tetapi ketika ia memperhatikan gerak-gerik para pemain gambuh yang luas sebagai wanita, ia jadi curiga. Bahkan rasa-rasanya ia pernah melihat wajah-wajah mereka. Karena hari telah larut malam, maka rombongan itu disuruh menginap di dalam keraton. Di tempat peristirahatannya Candi Kirana karena rindu pada kekasihnya, ia kembali mengenakan pakaian wanitanya. Lalu sembari menimang-nimang boneka emasnya, ia menyanyikan lagu yang memancing rasa haru bagai pendengarnya. Raden Indokrapati yang penasaran ingin sekali mengetahui rahasia anggota Gambuh warga Asmara yang sebenarnya. Diam-diam ia mengintip di tempat peristirahatan mereka. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat seorang putri menimang-nimang boneka emas yang pernah diberikan kepada Chandra Kirana. Rasa curiga dan penasarannya terjawab sudah. Tanpa ragu lagi ia memastikan bahwa wanita yang sedang menambang sembari menimang-nimang boneka emas itu tak lain adalah Chandra Kirana yang sedang ia cari-cari selama ini. Dengan hati yang sudah tak sabar lagi, pintu kamar segera ia buka dan bertemulah sepasang kekasih itu untuk saling melepaskan rasa rindu yang telah lama terpendam. Setelah pertemuan yang tadi sangka-sangka itu, Galuh Chandra Kirana segera diboyong ke istana Kahuripan. Kepada ayahandanya, Raden Indokrapati menceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi dan Chandra Kirana mohon maaf atas kekeliruan yang pernah dibuatnya. Setelah itu, Baginda Raja Kahuripan segera mempersiapkan upacara resmi pernikahan Raden Indokrapati dengan Galuh Chandra Kirana. Padukaliku yang mendengar berita pernikahannya itu menjadi kecut hatinya. Baginda Raja Daha pun sudah tak mau lagi memperdulikan selera itu. Karena itu, Padukaliku menyuruh adiknya untuk meminta azimat guna-guna kepada petapa yang dulu pernah diminta pertolongannya. Tapi sayang, untung tak dapat diraih, malah tak dapat ditolak. Di tengah perjalanan, adiknya itu disambar petir dan meninggal dunia. Padukaliku putus asa lalu bunuh diri.